Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Edi Nur Cahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen serta teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sofi Rizky Aulia dengan NIM 23500910668. Yang kedua ada Zahra Mutia Dewi dengan NIM 23500091072. Yang ketiga ada Salsabila Anissa Hapsari dengan NIM 23500091091. Yang keempat ada Aurelia Nurul Safa dengan NIM 23500091104. Dan yang terakhir ada Muhammad Ahyar dengan NIM 23500091107. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang perilaku konsumen dengan fokus pembahasan pada beberapa aspek penting seperti motivasi, kepribadian dan gaya hidup, proses belajar, persepsi, konsep diri, serta sikap konsumen. Kelompok kami memilih salah satu produk yang digemari oleh konsumen dari berbagai kalangan, yaitu kopi dari brand Fore. Adapun materi-materi yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya yaitu konsep teori, profil perusahaan, analisis pengambilan keputusan, analisis berdasarkan motivasi, hierarki Maslow, analisis kepribadian dan gaya hidup, analisis persepsi, analisis proses belajar, analisis konsep diri, serta analisis sikap. Baik, tanpa berlama-lama, pemaparan materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Pada slide pertama ini terdapat konsep teori perilaku konsumen. Yang pertama ada motivasi, yaitu dorongan yang membuat konsumen bertindak untuk memenuhi keinginannya. Yang kedua ada kepribadian dan gaya hidup, yaitu karakter dan pola hidup yang mempengaruhi pilihan terhadap produk atau merek. Yang ketiga ada persepsi, yaitu cara konsumen menafsirkan informasi dan membentuk pandangan terhadap produk tersebut. Yang keempat ada proses belajar, yaitu perubahan perilaku akibat pengalaman dan kebiasaan. Yang kelima ada konsep diri, yaitu pandangan individu tentang dirinya yang tercermin lewat pilihan produk ataupun merek. Dan yang keenam ada sikap, yaitu evaluasi positif atau negatif terhadap produk yang mempengaruhi keputusan dalam pembelian. Keenam faktor ini saling berkaitan dan membentuk dasar dalam memahami perilaku konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Fore Coffee. Fore Coffee adalah brand kopi lokal Indonesia yang berdiri sejak tahun 2018 di Jakarta. Nama Fore berasal dari kata forest yang mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutannya lingkungan. Fore menghadirkan kopi berkualitas tinggi dari biji kopi lokal dengan konsep modern coffee shop yang menyasar generasi muda urban. Target utamanya adalah pekerja muda dan mahasiswa yang aktif, produktif, dan mengikuti tren gaya hidup modern. Nah, di sini ada pengambilan keputusan. Fokus pada langkah-langkah rasional dan emosional konsumen sebelum membeli produk dengan tujuan memahami bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli atau tidak membelinya suatu produk. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Baik, pada slide analisis motivasi ini, ada seseorang merasa lelah dan butuh energi. Ini adalah titik awal munculnya motivasi. Ketika seseorang merasa lelah, lesu atau mengantuk saat bekerja atau belajar, tubuh mengirim sinyal bahwa ia membutuhkan energi tambahan. Kebutuhan ini bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan dasar manusia untuk tetap fokus atau bugar. Muncul kebutuhan minum akan kopi. Dari rasa lelah tadi muncul dorongan untuk mencari solusi, yaitu dengan hal ini kopi yang menjadi pilihannya. Kopi dianggap sebagai minuman yang dapat menghilangkan kantuk dan menambah energi. Inilah tahap pengenalan kebutuhan di mana seseorang sadar bahwa kopi bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian, ketika kebutuhan tidak terpenuhi, muncul tekanan psikologis. Jika seseorang belum minum kopi padahal butuh, ia akan merasa gelisah, tidak fokus, atau kehilangan semangat. Kondisi ini disebut juga dengan tension atau tekanan batin. Tekanan ini membuat seseorang terdorong untuk segera bertindak agar rasa tidak nyaman itu hilang. Lalu muncullah dorongan untuk bertindak, yaitu muncul dorongan untuk membeli kopi dari brand yang bisa dipercaya untuk menghilangkan kantuk. Setelah muncul tekanan psikologis, seseorang mulai mencari cara untuk memenuhinya. Ia termotivasi bertindak, yaitu membeli kopi, namun tidak semua kopi dapat dipilih. Konsumen akan memilih merek yang dianggap paling bisa memenuhi kebutuhannya. Karena sudah punya persepsi positif terhadap Pore kopi, maka Pore menjadi pilihan utamanya. Selanjutnya, konsumen memutuskan membeli segelas Pore kopi. Ini adalah tahapan atau perilaku nyata
yaitu behavior. Konsumen akhirnya membeli kopi Pore untuk memenuhi kebutuhan energi dan fokus. Keputusan pembelian ini merupakan hasil dari proses motivasi yang sudah berjalan sejak awal. Lalu, setelah minum Pore kopi, konsumen merasa lebih segar dan fokus. Pada tahapan ini, kebutuhan sudah terpenuhi. Konsumen mendapatkan efek yang ia inginkan, yaitu segar, tidak mengantuk, dan siap beraktivitas kembali. Lalu perasaan puas ini menandakan bahwa motivasi sudah terpenuhi dengan baik. Dan yang terakhir, jika rasa kopi Pore sesuai harapan, konsumen akan cenderung membeli lagi atau pembelian ulang. Ketika pengalaman pertama menyenangkan, muncul penguatan, konsumen akan mengingat keputusan itu dan termotivasi untuk mengulangi perilaku yang sama di masa depan. Inilah awalnya terbentuk loyalitas pelanggan karena konsumen percaya bahwa Pore selalu bisa memenuhi kebutuhannya. Lalu pada slide ini ada hierarki kebutuhan Maslow, yaitu Pore kopi dapat dikaitkan dengan teori Maslow yang menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan. Yang pertama fisiologis, kedua keamanan, 3 sosial, 4 penghargaan, dan yang terakhir ada aktualisasi diri. Yang pertama fisiologis, Pore memenuhi kebutuhan dasar dengan memberikan energi melalui kopi. Dan yang kedua, Pore menjaga kualitas bahan, kebersihan, dan sertifikasi produk, serta memberi rasa aman kepada konsumen. Dan yang ketiga ada sosial, Cafe Pore menjadi tempat interaksi sosial, tempat berkumpul, bekerja, atau belajar bersama dengan teman. Yang keempat, ada penghargaan atau SDM, yaitu membeli kopi premium seperti Pore memberikan rasa bangga, meningkatkan citra diri sebagai orang modern dan produktif. Dan yang terakhir, ada aktualisasi diri. Bagi sebagian orang, menikmati kopi Pore menjadi bagian dari identitas diri yang berprestasi dan sukses yang seolah menggambarkan pencapaian diri. Dengan demikian, Pore Kopi mampu menyentuh semua kelapisan kebutuhan manusia dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Terima kasih. Baik, pada slide ke-6 ini membahas kepribadian dan gaya hidup. Kepribadian yaitu yang mencerminkan individu yang mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen Pore umumnya produktif, modern, dan ambisius, menjadikan kopi sebagai penunjang energi dan gaya hidup mereka. Sedangkan untuk gaya hidup, pola aktivitas dan minat konsumen yang aktif dan produktif, yang sering bekerja dari kantor, di kampus, ataupun hanya work from home, menjadikan kopi sebagai bagian dari rutinitas untuk menjaga fokus dan untuk menghilangkan lelahnya. Yang kedua, adapun sikap konsumen yang digital savvy, yang terbiasa menggunakan aplikasi untuk pemesanan online, baik itu untuk pembayaran yang cashless ataupun untuk mendapatkan promo digitalnya. Yang ketiga, yaitu konsumen yang peduli kualitas dan lingkungan. Yang itu seperti tertarik pada cita rasa yang premium, bahan yang berkualitas tinggi, serta nilai keberlanjutan, karena Pore dikenal dengan kemasan yang ramah lingkungan. Yang keempat, suka bersosialisasi dan trendy. Jadi, konsumen tersebut menjadikan kopi bukan hanya sekedar minuman, tapi juga sebagai gaya hidup untuk bersantai dan berinteraksi. Yang kelima adalah citra diri modern, yaitu memilih Pore untuk mencerminkan identitas sebagai individu urban yang stylish, up-to-date, dan menghargai pengalaman. Jadi gaya hidup konsumen Pore bukan sekadar minum kopi, tapi bagian dari identitas dan kebiasaan hidup modern di perkotaan. Brand personality Pore modern, energik, profesional, dan inovatif, sesuai dengan karakter anak muda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis persepsi. Nah, persepsi konsumen terhadap Pore Kafein itu dapat terbentuk dari berbagai rangsangan yang diterima oleh panca indera. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi terbentuknya persepsi ini. Yang pertama itu dari citra mereknya. Karena Pore Kafein itu terkenal sebagai kopi yang berkualitas tinggi dan juga premium. Lalu yang kedua itu dari segi kemasannya yang memiliki desain yang minimalis dan elegan yang menambah kesan profesionalnya. Lalu yang ketiga itu dari segi pelayanan, di mana brand Pore Kafein itu memberikan pelayanan yang ramah, yang cepat, dan juga efisien. Lalu yang keempat itu dari segi tempatnya juga, karena memiliki suasana yang nyaman, itu cocok untuk bagi para pekerja yang ingin mengerjakan pekerjaannya di kafe tersebut, atau juga orang-orang yang hanya sekedar nongkrong. Lalu yang kelima itu dari segi teknologinya. Jadi Pore Kafein itu memberikan kemudahan bagi para konsumennya untuk berbelanja via online. Nah, jadi dari gabungan faktor-faktor tersebut itu dapat menimbulkan persepsi positif bahwa brand Pore Kafein itu adalah brand yang modern, estetik, dan juga berkelas.
Lalu selanjutnya ada analisis proses belajar. Proses belajar konsumen Fore terjadi melalui pengalaman dan penguatan positif. Lalu ada 3 elemen utamanya. Yang pertama yaitu iklan dan media sosial. Konsumen dapat mengetahui Fore dari iklan digital, media sosial, dan pengalaman langsung menikmati produknya. Lalu yang kedua ada pengalaman positif atau langsung. Konsumen yang menikmati rasa kopi yang enak dan pelayanan cepat akan merasa puas. Nah, kepuasan ini dapat memperkuat pembelian berulang pada konsumen. Lalu yang ketiga ada rewards dan program loyalitas. Pemberian kupon, promo di aplikasi, dan testimoni dapat memperkuat perilaku pembelian berulang dan loyalitas terhadap merek. Nah, dengan pengalaman positif yang berulang, Fore berhasil membentuk loyalitas jangka panjang dengan para konsumennya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis konsep diri. Fore Kopi memahami bahwa pembelian tidak hanya didorong oleh kebutuhan fungsional, tetapi juga oleh identitas pribadi. Berikut bentuk konsep diri yang terkait dengan konsumsi Fore. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada citra diri aktual. Minum kopi Fore untuk mendukung aktivitas kerja atau belajar. Yang kedua, citra diri ideal. Membeli Fore Kopi agar terlihat sebagai profesional muda yang sukses dan stylish. Yang ketiga ada citra diri sosial. Mengunggah foto Fore Kopi di media sosial sebagai simbol gaya hidup kekinian atau ingin diterima di lingkungan pertemanan sebagai orang produktif dan berwawasan luas. Yang keempat ada citra diri sosial ideal. Ingin dikenal sebagai bagian dari komunitas modern yang sukses dan mandiri. Kemudian yang terakhir ada citra diri yang diharapkan. Konsumsi Fore menjadi bagian dari rutinitas orang sukses yang ingin mereka capai. Dengan demikian, Fore Kopi menjadi simbol pencapaian dan aspirasi diri bagi konsumennya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis sikap. Sikap terhadap Fore Kopi terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, yang terakhir ada konatif. Yang pertama yaitu ada kognitif. Berkaitan dengan pengetahuan dan keyakinan konsumen terhadap Fore Kopi, konsumen percaya bahwa Fore Kopi memiliki rasa berkualitas, bahan berkualitas, dan pelayanan cepat sehingga membangun kepercayaan terhadap brand. Yang kedua ada afektif. Menunjukkan perasaan atau emosi konsumen terhadap produk. Konsumen merasa senang, nyaman, dan bangga saat menikmati Fore. Suasana kafe yang estetik dan identik dengan gaya modern. Yang ketiga ada konatif atau perilaku. Berkaitan dengan niat atau tindakan pembelian konsumen, konsumen cenderung membeli ulang Fore Kopi, mencoba varian baru, dan merekomendasikan Fore kepada orang lain. Gabungan ketiga komponen ini menghasilkan sikap positif dan loyalitas yang kuat, menjadi Fore Kopi salah satu brand kopi yang paling disukai di kalangan anak muda. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari presentasi yang telah kelompok kami sampaikan yaitu Fore Coffee berhasil menarik konsumen muda yang produktif dan modern melalui citra merek yang kuat. Konsumen membeli bukan hanya karena kebutuhan, tetapi karena Fore mencerminkan gaya hidup dan identitas mereka yang aktif dan berprestasi. Sekian pemaparan materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.